Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Aisyah Nurhayati dengan NPM 182151038. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian kuantitatif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika kelas A yang diampu oleh Pak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Adapun judul proposal penelitian kuantitatif ini adalah pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi lingkaran. Yang pertama ada mengenai latar belakang masalah. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara Indonesia menjadi pribadi yang memiliki wawasan yang luas, dan yang terpenting adalah memiliki budi pekerti luhur sebagaimana hal yang hendak direalisasikan dalam Pancasila. Adapun salah satu ilmu yang perlu untuk dipelajari adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, meskipun tidak dapat dipungkiri ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh peserta didik sebagai dampak yang timbul dari paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang ditakuti, merupakan pelajaran yang sulit. Pada akhirnya, apa yang muncul, yaitu ketakutan-ketakutan tersebut menjadi berdampak buruk kepada peserta didik, khususnya pada motivasi belajarnya yang semakin minim untuk mempelajari matematika. Kemudian motivasi merupakan sebuah generator yang menggerakkan peserta didik ke dalam suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah tercapainya peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman matematis yang baik. Adapun yang disebut sebagai kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu kapasitas atau bakat peserta didik dalam bidang matematika, baik itu diperoleh secara genetis atau karena dengan sengaja menempuh suatu proses pembelajaran matematika yang menjadi minatnya. Sehingga peserta didik mampu untuk menguasai materi matematika yang ditandai dengan adanya kemampuan untuk menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan suatu materi pembelajaran matematika yang telah dipelajarinya, dengan cara menerapkan cara berpikir yang logis, cermat, dan akurat untuk menghasilkan suatu ide, proses, dan penalaran sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran matematika untuk merealisasikan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis ini akan sulit untuk dicapai apabila motivasi peserta didik dalam rangka belajar matematika kurang. Motivasi di sini berperan sebagai pendorong bagi peserta didik supaya lebih bergairah dalam belajar matematika. Itu merupakan latar belakang masalah dari penulisan proposal ini. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi lingkaran. Selanjutnya, ada definisi operasional. Menurut Clayton Alderfer dalam HAMDU pada tahun 2011, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Sedangkan kemampuan pemahaman matematisnya tadi sudah disinggung, yaitu merupakan suatu kapasitas atau bakat peserta didik dalam bidang matematika, baik itu diperoleh secara genetis maupun dengan sengaja melakukan suatu pembelajaran matematika, sehingga peserta didik mampu untuk menguasai suatu materi matematika yang ditandai dengan adanya kemampuan untuk menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan suatu materi pembelajaran matematika yang telah dipelajarinya dengan cara menerapkan cara berpikir yang logis, cermat, dan akurat untuk menghasilkan suatu ide, proses, dan penalaran sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran matematika untuk merealisasikan pemahaman matematis. Itu definisi operasional dari penelitian ini. Selanjutnya,
Ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis. Kemudian kajian teoretisnya, motivasi belajar adalah generator yang menggerakkan pribadi seseorang untuk melakukan kegiatan belajar guna memperoleh transformasi diri yang relevan dengan apa yang dipelajari. Adapun transformasi atau perubahan itu sendiri dapat berupa peningkatan kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, dan daya pikir seseorang yang telah melakukan kegiatan belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, diperlukan pengalaman belajar yang baik pula. Dan pengalaman belajar yang baik ini dapat diperoleh jika orang tersebut melakukan dan mengalaminya secara langsung. Itu motivasi belajar. Selanjutnya ada Bani pada tahun 2011 menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun diharapkan siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis ini juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Marpaung bahwa matematika tidak ada artinya bila hanya dihafalkan. Namun dengan pemahaman, siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Burhan 2011. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Nah, untuk menunjang pembuatan proposal ini, penulis menggunakan jurnal sebagai dasar kajian penelitian yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Eliswarti pada tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa di Sekolah Dasar Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dengan hipotesis yang akan diuji adalah terdapat pengaruh yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan target populasi seluruh siswa kelas 6 Sekolah Dasar Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika. Kemudian, semakin tinggi motivasi belajar, maka akan semakin baik pula hasil belajar matematikanya. Itu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Eliswarti pada tahun 2016. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Virgana, Samin, dan Rita Ningsih pada tahun 2019 dengan judul penelitian Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif dan Motivasi Terhadap Pemahaman Konsep Matematika, bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep matematika siswa ditinjau dari model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar. Nah, model penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2. Sampel penelitian adalah 60 siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri Jakarta Selatan tahun ajaran 2018-2019. Adapun hasil penelitiannya membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep matematika dengan efektivitas yang tinggi terhadap pemahaman konsep matematika siswa sehingga pemilihan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD adalah tepat untuk digunakan pada pembelajaran matematika di sekolah menengah pertama. Selanjutnya ada jurnal dari Indra Adam dan Hasbunallah pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Prokrastinasi Akademik terhadap Pemahaman Konsep Matematika yang bertujuan
Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung yang signifikan motivasi berprestasi terhadap pemahaman konsep matematik, kemudian pengaruh langsung yang signifikan prokrastinasi akademik siswa terhadap pemahaman konsep matematika. Selanjutnya, tujuannya adalah pengaruh langsung yang signifikan motivasi belajar berprestasi terhadap prokrastinasi akademik siswa, serta yang terakhir adalah pengaruh tidak langsung yang signifikan motivasi berprestasi terhadap pemahaman konsep matematika melalui prokrastinasi akademik siswa. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi sebesar apa pengaruh motivasi berprestasi dan prokrastinasi akademik terhadap pemahaman konsep matematika. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei korelasi dengan analisis jalur atau path analysis. Kemudian populasinya adalah kelas 10 di SMK Bina Bangsa, SMK Karya Agung, dan SMK Global Informatika Kabupaten Tangerang. Dengan sampelnya berjumlah 61 orang yang diambil dengan teknik simple random sampling. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan motivasi berprestasi terhadap pemahaman konsep matematika, kemudian terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan prokrastinasi akademik terhadap pemahaman konsep matematika, kemudian terdapat pengaruh langsung motivasi berprestasi terhadap prokrastinasi akademik siswa, dan yang terakhir terdapat pengaruh tidak langsung namun tidak signifikan motivasi berprestasi terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMK kelas 10 melalui prokrastinasi akademik. Itu untuk hasil penelitian yang relevan dari penelitian ini. Kemudian ada kerangka teoretis. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, secara garis besar menggambarkan suatu kondisi yang dialami oleh peserta didik bahwa pada saat peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, maka peluang untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan matematis juga semakin rendah. Dengan kata lain, motivasi belajar peserta didik akan berbanding lurus dengan tingkat kemampuan pemahaman matematis peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, untuk metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sugiono berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. Kemudian jenis penelitiannya adalah korelasi. Jenis penelitian korelasi, adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti, sehingga akan didapatkan pengukuran tentang tingkat motivasi belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun variabel penelitiannya ada variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Nah, untuk variabel bebasnya, pada penelitian ini yang dimaksud sebagai variabel bebas adalah motivasi belajar peserta didik, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman matematis. Kemudian ada populasi dan sampel. Menurut Sujana pada tahun 1996, populasi adalah semua totalitas nilai yang mungkin. Hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi pada penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Panumbangan. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, di mana karakteristiknya benar-benar diselidiki. Adapun yang dimaksud dengan sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota tentu saja merupakan wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Adapun sampel dari penelitian ini adalah peserta didik dari kelas 8A dan
8B. Desain penelitiannya adalah pre-experimental design tipe 1, group pretest post-test. Ari Kunto mengatakan bahwa one group pretest post-test design adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pretest sebelum diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, barulah memberikan tes akhir atau yang disebut sebagai post-test. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada tes dan angket. Tes ini dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Itu menurut pendapat Trianto pada tahun 2010. Dalam penelitian ini, tes dilakukan untuk memperoleh data pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi lingkaran yang dapat dilihat pada jawaban tes peserta didik. Kemudian ada angket. Angket atau kuesioner merupakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Kemudian instrumen penelitiannya, yang pertama instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan skala motivasi belajar. Instrumen ini berisikan sejumlah pernyataan tentang motivasi belajar matematika. Skor motivasi belajar dihitung dengan menjumlahkan nilai individu dari semua item. Kategori pembobotan skor respons mengacu pada 5 poin skala Likert, yaitu sering sekali atau SS, sering atau S, kadang-kadang atau KD, jarang atau J, jarang sekali atau JS, dengan membubuhkan tanda checklist. Tabelnya bisa dilihat pada tabel 1 di proposal. Kemudian ada instrumen tes untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis peserta didik, dilakukan dengan cara memberikan lembar soal yang disusun dalam bentuk uraian, di mana soal tersebut sudah disesuaikan dengan indikator yang digunakan. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik untuk menghitung data-data yang bersifat kuantitatif atau dapat diwujudkan dalam bentuk angka yang diperoleh di lapangan. Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji coba instrumen yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji prasyarat analisis yang mencakup uji normalitas dan uji MANOVA. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Adapun hipotesis yang dapat dibuat dari masalah yang sudah dirumuskan, yaitu H0-nya tidak ada pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis. Kemudian H1-nya adalah ada pengaruh motivasi belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis. Dalam pengujiannya digunakan SPSS 25 dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hipotesis kriteria yang digunakan untuk menentukan asumsi jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H1 diterima. Itu untuk teknik analisis datanya. Adapun waktu dan tempat penelitian ini, waktu penelitian dilakukan selama 10 hari, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Kemudian penelitian dimulai pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021. Penelitian dilakukan di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.